Eternal SK, Season 37. Bab 361, Pembunuhan Keras. Wajah Chou Wanli mengancam ketika dia memegang botol anggur di tangan kirinya dan satu pedang di tangan kanannya. Bilahnya seputih salju dan memancarkan aura dingin. Dengan lebih dari 10 pembudidaya lainnya, Chou Wanli bergegas dengan gusar. Aku Ji Chengtian, rekan Daois, ada yang bisa saya bantu? Petik 2. Ji Chengtian sangat sopan dan berinisiatif untuk menyapa dengan tangan ditangkupkan, mengangguk saat dia tersenyum. Jika ini kembali di Tianhuang Daratan, mengingat perilaku sopan Ji Chengtian dan fakta bahwa mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam atau manfaat untuk mendapatkan, akan sulit bagi konflik untuk pecah. Namun, ini adalah medan perang kuno. Mereka tidak dihadapkan dengan orang-orang baik, bahkan jika mereka tidak bermaksud jahat, pihak lain berarti terluka. Ji Chengtian. Chou Wanli mengangkat alisnya dan bertanya dengan senyum palsu, apa kultivasi kamu? 6 pendirian Yayasan Meridian. Petik 2. Ji Chengtian sedikit ragu, tidak menyembunyikan apapun. Bagaimana dengan kalian? Chou Wanli memandang ke arah Su Zimo dan yang lainnya sebelum berkomentar dengan santai, ini adalah aturan kota Suantian. Jika Anda ingin memasuki kota, Anda harus melaporkan wilayah kultivasi Anda tanpa menyembunyikan informasi apapun. Petik 2. Setelah mendengar ini, para pembudidaya di kota Suantian memiliki ekspresi aneh. Tidak ada aturan seperti itu di kota. Alasan mengapa Chou Wanli mengatakan itu kemungkinan besar karena dia ingin mengetahui kekuatan kelompok Su Zimo. Lagi pula, tidak ada cara untuk mengatakan berapa banyak meridian roh yang dibuka oleh yayasan pembentuk yayasan hanya dengan menggunakan spirit piring art. Sementara Chou Wanli tampak seperti orang yang kejam, dia berpengalaman di dunia dan tahu bahwa pembudidaya yang bisa tiba di kota Suantian jauh dari sederhana, dia khawatir bahwa dia mungkin secara tidak sengaja mendapat masalah. Su Zimo mengerutkan kening pada aturan yang disebutkan oleh Chou Wanli. Meskipun sedikit berlemak dan yang lainnya menentangnya, mereka masih mengaku jujur. 4. 5 yayasan pendirian Meridian. Dan bahkan ada seseorang di yayasan pendirian tahap akhir. Setelah Su Zimo, orang terakhir yang berbicara, selesai, para pembudidaya di sekitarnya menggelengkan kepala dalam diam. Berkeliaran ke kedalaman medan perang kuno dengan tingkat kekuatan itu. Mereka benar-benar memiliki keinginan mati. Petik 2. Betul sekali, ada beberapa pembudidaya yang bahkan di 5 yayasan pendirian Meridian di kota Suantian. Setiap orang biasa dapat memusnahkan seluruh kelompok mereka. Petik 2. Chou Wanli juga benar-benar nyaman. Meminum seteguk minuman keras, dia tampak mabuk saat dia bersendawa dengan napas seperti alkohol ke wajah Ji Chengtian. Meskipun Ji Chengtian tampak agak mengerikan, dia menghela nafas panjang dan menahannya. Terkekeh, Chou Wanli bertanya, sudah sebulan sejak kita memasuki medan perang kuno. Sudahkah kalian mendapatkan Meridian Unlocking Elixir? Petik 2. Ji Chengtian menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Tidak. Petik 2. Pada kenyataannya, masing-masing dari mereka memiliki Meridian Unlocking Elixir di tas penyimpanan mereka. Namun, mereka pasti akan terbunuh jika mereka mengakuinya sekarang. Baik sekali. Petik 2. Chou Wanli mengangguk dan berkata tanpa ekspresi, serahkan tas penyimpananmu. Saya akan memeriksanya secara pribadi. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, tidak hanya Ji Chengtian, bahkan sedikit berlemak dan yang lainnya marah. Dia terang-terangan menggertak mereka. Su Zimo tetap diam saat dia berdiri di belakang Ji Chengtian dan menyaksikan dengan dingin. Ji Chengtian mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, rekan Taois, bukankah permintaan itu sedikit berlebihan? Jatuh ke laut. Sebelum Ji Chengtian bisa selesai, Chou Wanli menyipitkan matanya dan bertanya sambil tersenyum. Mata Chou Wanli bersinar dengan kilatan dingin sebelum dia menyelesaikan ucapannya. Pedang di tangannya menebas ke leher Ji Chengtian dengan kecepatan yang sangat cepat dengan aura dingin. Tebasan itu benar-benar tanpa peringatan dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ji Chengtian telah tumbuh banyak setelah bulan pelatihan dan kesadarannya juga meningkat pesat. Sebelumnya, dia samar-samar bisa merasakan niat membunuh Chou Wanli. Namun, dia benar-benar lelah karena perjalanan panjang mereka. Dengan demikian, dia tidak dalam kondisi baik dan reaksinya sedikit lebih lambat. Ketajaman bila itu tiba dan Ji Chengtian bisa membayangkan tenggorokannya diiris ketika kulitnya terasa sedikit menyengat. Dia tidak bisa membantu tetapi meratap secara internal, disinilah aku mati. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Ji Chengtian merasakan kekuatan yang luar biasa menariknya ke belakang. Bila Chou Wanli menyapu tenggorokan Ji Chengtian dan memotong sedikit kulitnya ketika darah merembes keluar darinya, itu adalah bercukur yang sangat dekat. Jika Ji Chengtian sedikit lebih lambat, tenggorokannya akan dipotong oleh tebasan itu. Bertahan dari sikat dari kematian membuat Ji Chengtian berkeringat dingin dan terengah-engah.
Dia melihat ke arah Suzimo di sisinya dan hendak mengungkapkan rasa terima kasihnya ketika visinya kabur ketika sosok yang dilintas, Suzimo sudah pergi. Ledakan. Setelah mengulurkan tangan untuk menarik Ji Chengtian kembali dari tepi kematian, Suzimo segera masuk ke posisi bajak langkah langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, lempengan batu di bawah kakinya meledak dan tanah bergetar. Bangunan di kedua sisi jalan bergetar, menyebabkan banyak pembudidaya berseru. Tatapan Suzimo tajam seperti pisau saat dia mengulurkan tangan dengan jari terentang dan meraih kepala Chou Wanli seolah-olah dia menelannya. Sebelum Chou Wanli bisa bereaksi setelah melewatkan serangan itu, seseorang dengan aura dingin muncul di belakang Ji Chengtian dan menyerang dengan gerakan membunuh segera. Telapak tangan besar Suzimo turun dan suasananya berubah begitu represif sehingga Chou Wanli merasa tercekik. Tanpa waktu untuk berpikir, Chou Wanli menebas mundur secara terbalik di pergelangan tangan Suzimo sebelum yang terakhir bisa menyelesaikan gerakannya. Pisau bergetar dan 3 kilatan cahaya bersinar. Itu adalah saber roh tingkat superior. Namun, fisik Suzimo sangat kuat saat ini dan itu terlalu sulit bagi senjata roh kelas superior biasa untuk dapat melukainya. Di hadapan pedang Chou Wanli, sikap Suzimo tetap sama saat dia meraih pisau dengan tangan kosong. Dengan gelung dan gemetar, dia menyambar pedang di sisinya. Bersandar, Suzimo mencengkeram pedang di tangannya dengan erat dan menusuk secara terbalik. Puff! Darah melintas dan pedang berdarah muncul dari belakang kepala Chou Wanli. Saat sosok mereka bertukar posisi, kepala Chou Wanli ditusuk dan dia mati di tempat. Sejak awal, Suzimo bisa mengatakan bahwa pria ini adalah sosok jahat. Itulah alasan mengapa dia menyerang dengan gerakan membunuh segera tanpa ampun. Setelah membunuh Chou Wanli, Suzimo mengambil langkah dan mencondongkan tubuh ke peladang lain. Orang itu baru saja meletakkan tangannya di tas penyimpanannya ketika dia merasakan penglihatannya kabur dan rasa sakit berdenyut di dadanya. Tubuhnya terbang tak terkendali saat dia kehilangan kesadaran. Berdebur. Gerakan Suzimo berbeda ketika tubuhnya bergoyang, meninggalkan serangkaian bayangan. Mengangkat lengan kirinya dan menggunakan tinjunya sebagai segel, itu turun ke kepala orang lain. Jus otak terciprat. Namun mayat orang lain jatuh. Berani. Anda harus memiliki harapan kematian. 10 pembudidaya aneh yang dibawa Chou Wanli tersentak sadar dan berteriak, mengeluarkan banyak sekali senjata. Kebanyakan dari mereka adalah senjata tempur jarak dekat yang berat. Salah satu dari mereka mengangkat palu raksasa dan menabrak kepala Suzimo ketika angin menderu. Tidak menghindar atau mundur, Suzimo meninju dan pergi melawan senjata roh orang itu dengan tangan kosong. Palu dikirim ke pelukan pembudidaya lain, menyebabkan tulang rusuk yang terakhir rusak. Tulang-tulang yang patah menusuk paru-parunya seperti ujung tombak, menyebabkan orang itu terengah-engah dan mengi, jelas bahwa dia tidak akan bertahan hidup. Bayang-bayang terjalin di jalan panjang ketika Suzimo berkelok-kelok melalui petani dalam sekejap dan suara bentrok bisa terdengar. Dalam waktu kurang dari 10 napas, semuanya menjadi sunyi, tidak meninggalkan apa-apa selain mayat di tanah. Bab 362, 4 bandit dipasang. Segalanya terjadi terlalu cepat. Belum lagi kelompok Chou Wanli yang terlibat dalam perkelahian, bahkan orang-orang yang melihatnya terkejut ketika mereka berdiri dengan ekspresi yang hilang. Setelah waktu yang lama, kejutan melewati mata mereka. Ketika mereka melihat kultivator berjubah hijau berdiri di pertumpahan darah, 3 kata melesat di benak mereka, yang menentukan untuk membunuh. Chou Wanli tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerang lagi setelah melewatkan serangan pertamanya. Kepribadian pria ini memang agak cocok untuk berkeliaran di medan perang kuno. Sayang sekali, seorang kultivator di antara kerumunan menggelengkan kepalanya. Dengan Chou Wanli mati dan kepribadian dendam Four Mounted Bandit, kelompok orang ini pasti akan disiksa sampai mati kecuali mereka mencari sekte besar di kota Suantian untuk mendukung mereka. Petik 2. Meskipun sekte dari faksi top tidak takut dengan 4 Mounted Bandit, tidak perlu bagi mereka untuk berhubungan buruk dengan Four Mounted Bandit hanya untuk orang-orang ini. Tidak ada sekte yang mau menerima mereka. Petik 2. Di jalan yang panjang, ekspresi Suzimo tenang ketika dia berbalik dan berkata dengan lembut, "Ayo tinggalkan tempat ini dulu." Petik 2. Ji Chengtian dan yang lainnya mengangguk. Sekarang, mereka telah menyadari juga. Di medan perang kuno, di kota Suantian, tidak ada ruang untuk logika atau aturan, ini adalah dunia di mana yang terkuat bertahan hidup. Tempat kejam yang penuh dengan pertumpahan darah. Jalanan dipenuhi noda darah yang masih basah, seolah-olah memberitahu semua orang bahwa pembantaian baru saja terjadi. Pertempuran bisa terjadi kapan saja dan para penggarap lainnya hanya akan menonton pertunjukan tanpa niat untuk membantu. Menunjukkan kelemahan di tempat seperti itu hanya akan menyebabkan musuh mengambil keuntungan dari mereka.
Kerumunan di jalan memberi jalan ketika para pembudidaya memandang kelompok Suzimo seolah-olah mereka melihat orang mati. Saat ini, hal terpenting bagi Ji Chengtian dan yang lainnya adalah menemukan tempat untuk bermalam agar mereka dapat memulihkan energi mereka dan menyembuhkan luka-luka mereka. Bangunan yang terpelihara dengan baik di kota Suantian telah lama diambil alih oleh banyak faksi dan penggarap, hanya menyisakan beberapa bangunan genting yang berada di ambang kehancuran. Setelah berjalan sebentar, kelompok Suzimo menemukan sebuah rumah bobrok di sudut jalan. Itu tidak akurat untuk menyebutnya rumah besar. Bagaimanapun, dinding di sekitar rumah sudah runtuh, hanya menyisakan beberapa dinding yang rusak. Halaman itu ditumbuhi rumput liar dan beberapa rumah yang tersisa berantakan. Mari kita istirahat di sini untuk malam ini. Petik 2. Suzimo tahu betul bahwa mereka tidak akan dapat menemukan tempat yang baik bahkan jika mereka terus mencari. Selain itu, Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya benar-benar kelelahan dan tidak cocok bagi mereka untuk melanjutkan keluar. Bro, istirahat dulu. Saya akan berjalan-jalan dan mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang kota Suantian. Little berlemak mendekat dan berbisik. Baiklah, hati-hati, Suzimo mengangguk. Sedikit lemak telah mengembangkan teknik tempering tubuh sebelumnya dan jauh lebih kuat dari Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya dalam hal fisik. Terlebih lagi, dia terlihat gemuk dan ramah. Takful dalam caranya dan waspada, Suzimo tidak khawatir tentang keselamatan sedikit gemuk. Hati setiap orang terasa berat di lingkungan yang sama sekali asing ini. Meskipun kota Suantian bisa mengusir burung, binatang buas dan makhluk hidup kuno di luar, itu tidak bisa melindungi mereka dari keserakahan di hati para pembudidaya dan itu bahkan lebih menakutkan daripada binatang setan di luar. Tidak ingin membebani Suzimo, Ji Chengtian dan yang lainnya ingin memanfaatkan waktu untuk memulihkan energi dan menyembuhkan luka-luka mereka. Segera, sedikit lemak kembali. Bro, aku sudah bertanya-tanya. Petik 2. Little berlemak mengerutkan bibir dan berkata dengan suara yang dalam, ada beberapa faksi top yang hidup berdampingan di kota Suantian. Ada Glass Palace dari Sekte Abadi, Sekte Malevolent Earth dari Sekte Iblis, Sekte Wayang dari 5 doktrin sesat dan Sekte Eliksir yang dan Sekte 1000 derek dari 4 kelompok yang tidak ortodoks. Petik 2. Ji Chengtian dan yang lainnya mengerutkan kening dalam dengan ekspresi tegas. Sekte Abadi, Sekte Iblis, kelompok yang tidak ortodoks, dan doktrin sesat. Mereka adalah faksi top Tianhuang Daratan. Jika mereka tidak pergi jauh ke medan perang kuno, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu faksi-faksi top ini sepanjang hidup mereka. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia tidak memiliki interaksi dengan Istana Kaca, Sekte Wayang, Sekte Eliksir yang atau Sekte 1000 derek. Namun, ia berurusan dengan 7 Sekte Iblis beberapa tahun yang lalu. Jauh di bawah tanah, Suzimo menemui beberapa ahli waris iblis dan bahkan membunuh pewaris Malevolent Earth Sekte dengan paksa meskipun melawan 5 dari mereka. Agar adil, pewaris Sekte Bumi Jahat telah mati secara tidak adil dalam pertarungan itu. Kalau bukan karena keberadaan pembentukan kunci roh sehingga ahli waris iblis tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka, Suzimo akan menjadi orang yang mati. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, Sekte Bumi Jahat harus memilih ahli waris iblis baru. Tentu saja, Suzimo juga tidak khawatir dikenali oleh Malevolent Earth Sect. Dalam pertempuran saat itu, kerangka yang kuat menyebabkan seluruh tempat runtuh dengan langkah terakhirnya. Kemudian, Demoneschi menyebutkan bahwa selain mereka berdua, satu-satunya yang selamat adalah 5 ahli waris jahat lainnya. Itu berarti bahwa tidak ada seorang pun dari Sekte Earth jahat yang pernah melihatnya sebelumnya. Sedikit berlemak melanjutkan, di antara mereka, Eliksir yang Sekte dan Sekte 1000 derek lebih lemah dalam hal kekuatan. Eliksir yang Sekte adalah sekte pemurnian eliksir terbesar di daratan Tianhuang dengan akar yang kuat yang melacak kembali ke era kuno. Tousan Krensek adalah sekte jimat terbesar dan merekalah yang menciptakan alat komunikasi paling umum di dunia kultivasi, Spirit Kren. Petik 2. Mata Su Xiaoning dan Leng Rou bersinar ketika mereka mendengar asal-usul eliksir yang Sekte dan Sekte 1000 derek. Jika mereka bisa bergabung dengan 2 sekte itu untuk budidaya dan penyempurnaan eliksir dan jimat, mereka pasti akan bisa melangkah lebih jauh di jalur kultivasi mereka. Ji Chengtian mengangguk. Karena mereka adalah kelompok yang tidak ortodoks dan berspesialisasi dalam penyempurnaan eliksir serta pembuatan jimat, itu wajar bahwa mereka akan relatif lebih lemah dalam kekuatan. Namun, Master Pemurnian Eliksir dan Master Talisman terikat untuk ditemani oleh orang-orang yang kuat. Petik 2. Sambil menggelegak, sedikit berlemak berkata perlahan dengan ekspresi tegas, terlepas dari mereka, ada faksi lain di kota Suantian yang bahkan faksi-faksi itu tidak ingin memprovokasi. 4 bandit yang dipasang. Ji Chengtian dan hati semua orang tenggelam ketika mereka mendengar itu.
Apakah mereka terkait dengan pembudidaya di gerbang utara? Ji Chengtian bertanya dengan cemberut. Sedikit lemak mengangguk. Pemimpin kelompok orang yang dibunuh oleh kawan disebut Chou Wanli. Dia bawahan yang kompeten dari Four Mounted Bandit. Petik 2. Apa latar belakang 4 Mounted Bandit sehingga bahkan Sekte Abadi dan Iblis tidak mau memprovokasi mereka? Si Jian bertanya. Little berlemak menjawab, kekuatan 4 Mounted Bandit jelas lebih lemah dari Sekte Super seperti Istana Kaca dan Sekte Malevolent Earth. Namun, dikatakan bahwa mereka sangat kejam dan bawahan mereka semua adalah orang yang putus asa. Petik 2. Meskipun Istana Kaca dan Sekte Jahat Bumi pasti bisa menang dalam pertempuran, mereka pasti harus menderita kerugian besar tentunya. Itulah alasan mengapa 4 Mounted Bandit dan beberapa faksi top saat ini dalam harmoni. Petik 2. Ketika mereka mendengar itu, Ji Chengtian dan yang lainnya bingung dan tampak mengerikan. Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa mereka dapat dibunuh kapan saja di dalam kota Suantian karena menyinggung fraksi seperti itu, bahkan lebih berbahaya di dalam kota daripada di luar. Little berlemak berkata, bro tidak sepenuhnya harus disalahkan untuk masalah ini juga. Four Mounted Bandit dalam bisnis membunuh dan merampok orang lain untuk memulai. Untuk pembudidaya yang melewati gerbang utara, jika mereka lemah atau tidak memiliki latar belakang, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Petik 2. Ini adalah sekelompok orang yang kejam dan jahat yang bersukacita dalam membunuh orang lain. Bahkan jika kamu menyerahkan semua harta di tas penyimpananmu, itu tidak dijamin bahwa kamu akan keluar hidup-hidup. Petik 2. Pada saat itu, sedikit lemak menghela nafas. Saya mendengar bahwa sudah ada 1000 peladang yang telah mati di tangan 4 bandit yang dipasang selama sebulan terakhir. Petik 2. Kilatan dingin berkedip melalui tatapan sempit Su Zimo. Bab 363, Kebuntuan. Su Xiaoning mengerutkan alisnya sedikit. Karena Four Mounted Bandit begitu jahat, mengapa tidak ada orang dari Sekte Abadi yang tampil untuk menegakkan keadilan? Dalam benaknya, orang-orang dari Sekte Abadi diwajibkan untuk membunuh kejahatan dan menegakkan keadilan, bagaimana mereka bisa berdiri di pinggir lapangan? Ji Chengtian menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang namanya pejuang lurus di dunia kultivasi dan itu sama bagi mereka yang ada di Sekte Abadi. Dewa dan iblis hanya berbeda dalam hal dao yang mereka cari. Petik 2. Betul sekali. Tidak ada satupun dari para prajurit itu yang bisa hidup lama, Little berlemak mengangguk. Leng Rou menambahkan, umat Buddha hidup dengan belas kasih dan berbicara tentang memurnikan massa. Namun, lihatlah jumlah biksu yang melewati kota Suantian, namun, tidak satupun dari mereka yang keluar untuk mencoba dan memurnikan 4 bandit penjahat yang jahat. Petik 2. Tiba-tiba, Su Zimo berbicara, apa budidaya dari 4 bandit dipasang? Little berlemak menjawab, pemimpin mereka, Chai Li, berada di 7 pendirian Yayasan Meridian sementara 3 lainnya, Lang Tan, Humeng dan Bao Yunfeng berada di 6 pendirian Yayasan Meridian. Dikatakan bahwa mereka tumbuh dengan meminum susu binatang buas kuno dan tinggal di hutan selama bertahun-tahun, mendominasi tempat itu sambil membangun tubuh mereka. Setiap orang dari mereka sangat kuat dan sebanding dengan binatang buas iblis. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Pendirian Seven Meridian Foundation. Mereka akhirnya datang di 7 Meridian Foundation Establishment Cultivator di kedalaman medan perang kuno. Kekuatan Su Zimo saat ini bisa menekan ke 6 Meridian Foundation Establishment Cultivators baik itu melalui teknik budidaya keabadian atau pertempuran jarak dekat. Namun, ia tidak memiliki kepercayaan terhadap 7 penggarap Yayasan Meridian tanpa menggunakan kekuatan ki darahnya. Setelah semua, ranah kultivasinya hanya pada 4 Meridian Foundation Establishment dan dia belum mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian clearing lubang untuk mistik klasik 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar dengan mulut dan mata yang belum dibersihkan. 8 Meridian semakin sulit untuk dibuka. Secara komparatif, jarak antara Meridian yang belakangan juga lebih lebar. Di permukaan, seorang pembangun Yayasan 7 Meridian Yayasan hanyalah seorang Meridian tunggal di atas 6 pendiri Yayasan pembentuk Yayasan Meridian. Namun, perbedaan kekuatannya eksponensial. Bahkan jika belasan dari 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian bergabung, mereka mungkin bukan pasangan yang cocok dengan 7 penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Pada akhirnya, jika seseorang membuka 8 Meridian, perbedaannya akan lebih signifikan. Jika Four Mounted Bandit memiliki 7 pendiri Meridian Foundation Cultivator Foundation di antara mereka dengan fisik seperti binatang buas dan berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, bahkan Su Zimo akan memiliki waktu yang sulit berurusan dengannya. Ada keheningan lama di mansion. Beberapa saat kemudian, sedikit lemak melanjutkan, namun, saya mendengar bahwa Bao Yunfeng, nomor 4 dari 4 bandit dipasang, adalah satu-satunya di kota Suantian saat ini.
3 lainnya telah keluar dan mungkin hanya kembali beberapa hari kemudian. Petik 2. Kelompok Suzimo berada dalam posisi pasif dalam situasi saat ini. Sekarang malam itu telah turun, mereka akan dihadapkan dengan binatang buas dan makhluk hidup purba yang tak terhitung jumlahnya jika mereka melarikan diri dari kota Suantian. Terlepas dari Suzimo, sisanya kemungkinan besar akan hancur. Namun, jika mereka terus tinggal di kota, 4 bandit dipasang pasti tidak akan membiarkan mereka bertahan malam mengingat sifat dendam yang terakhir. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar seperti biasanya ketika suara derap bergemuruh seperti guntur dari jauh. Itu menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Menjauhlah. Mereka dari 4 bandit terpasang. Petik 2. Kerumunan berantakan karena jeritan bisa didengar. Beberapa pembudidaya yang tidak bisa mengelak pada waktunya diinjak-injak menjadi lumpur daging tanpa sisa mayat. Pemimpin mereka tampaknya Bao Yunfeng. Itu dia. Mengingat binatang buas kuno, Cloud Finding Leopard, yang dia tunggangi, tidak ada kesalahan tentang itu. Petik 2. Tidak jauh dari sana, awan debu berhamburan dengan bau darah yang menusuk. Seorang pria berotot, tinggi dengan rambut hitam yang menutupi pundaknya, memimpin gerombolan itu dengan tatapan tajam dan keras. Di bawah pria itu adalah macan tutul besar dan ganas. Itu memiliki cakar yang tajam dan tubuhnya ditutupi dengan bulu mewah yang memiliki pola seperti awan. Berkilauan dalam kegelapan, matanya bersinar dengan sinar dingin. Seekor binatang buas kuno, awan macan mencari. Apa yang terjadi? Mengapa mereka begitu marah? Petik 2. Apakah kamu tidak mendengar? Puluhan pembudidaya di bawah 4 bandit dipasang dibunuh oleh orang luar di gerbang utara. Petik 2. Hah? Siapa yang bisa begitu berani? Petik 2. Beberapa yang duduk di sana. Saya mendengar bahwa pembudidaya berjubah hijau adalah orang yang membunuh mereka. Petik 2. Ada beberapa pembudidaya menunjuk ke mansion. Keributan sebesar ini langsung menarik perhatian banyak pembudidaya. Meskipun pada malam hari, jumlah pembudidaya berkumpul secara bertahap meningkat. Di sebuah bangunan berlantai 2 tidak jauh dari sana, seorang pemuda tampan berjas putih duduk di dekat jendela. Di belakangnya ada seorang lelaki tua, berdiri dengan tangan ke bawah. Pemuda tampan itu memegang kipas lipat dan wajahnya seperti lukisan. Dengan kulit halus dan lembut, ia memiliki keanggunan yang tak terlukiskan. Pada saat itu, melihat sudah terlambat, pria berjubah putih baru saja berdiri dan akan pergi ketika dia melihat apa yang terjadi. Karena penasaran, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Paman Liang, apa yang terjadi di sana?" Pria tua di belakang pria berjubah putih itu menjawab, "Saya mendengar bahwa pembudidaya berjubah hijau membunuh Chou Wanli." Petik 2. Oh. Pria berjubah putih itu mengejek dengan dingin. Chou Wanli, kill bagus. Seseorang yang begitu jahat seharusnya sudah mati sejak lama. Petik 2. Meskipun nadanya dingin, suara pria berjubah putih itu sangat menenangkan. Tuan muda, ayo pergi. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Beberapa dari mereka pasti mati sekarang karena Bao Yunfeng telah membawa begitu banyak orang bersamanya, pria tua itu membungkuk. Tidak apa-apa. Petik 2. Melambaikannya, pria berjubah putih itu berkata, "Mari kita lihat dulu." Petik 2. Dengan itu, dia membuka kipas lipatnya dan duduk sekali lagi. Berbalik sedikit, dia mengungkapkan lehernya yang ramping dan adil ketika tatapannya yang cerah tertuju pada wajah lembut di rumah yang rusak itu. Ratusan pembudidaya berlari dalam kegelapan dengan ekspresi mengancam dan aura ganas. Sinar dingin dari senjata roh bersinar mengganggu terhadap cahaya bulan. Pada saat ini, Ji Chengtian dan yang lainnya baru saja beristirahat karena butuh dupa untuk membakar. Tubuh mereka masih sakit, tetapi musuh-musuh mereka sudah mengetuk pintu. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandang ke arah Suzimo tanpa sadar. Suzimo dalam posisi lotus, masih beristirahat dan memulihkan diri. Night Spirit tergeletak di tanah. Tanpa mengangkat kepalanya, mata hitam pekatnya tersembunyi di malam hari saat melirik binatang buas purba yang tersisa, Cloud Finding Leopard. Saat Bao Yunfeng melangkah ke halaman, Suzimo tiba-tiba membuka matanya dan terangkat dari tanah. Bao Yunfeng telah memimpin lebih dari 100 putus asa untuk serangan itu. Aura mereka begitu mengerikan sehingga pembudidaya di sekitarnya merasa menggigil di duri mereka. Namun, aura mengerikan lainnya meledak saat Suzimo membuka matanya dan berdiri. Seolah-olah badai telah terjadi, melolong dan memancar dengan marah. Sendirian, Suzimo berdiri tanpa bergerak di tempat dan tubuhnya tampak lemah. Namun, auranya tidak lebih lemah dari kelompok Bao Yunfeng. Aura kelompok Bao Yunfeng menyerupai badai darah. Namun, apa yang berdiri di belakang Suzimo menyerupai gunung mayat dan lautan darah. Tidak jauh dari sana, di lantai 2, lelaki tua bernama Paman Liang itu berseru sedikit ketika dia melihat itu. Mata pria berjubah putih itu menyala dengan penuh minat juga.
Bab 364, Unyilding. Dua aura masif dan berbeda bertabrakan tanpa terlihat di lubang, menyebabkan gulma di halaman hancur menjadi bubuk, udara tampaknya sudah basi. Sebuah perang akan pecah. Ji Chengtian dan yang lainnya menonton adegan itu dengan telapak tangan berkeringat, merasa seolah-olah hati mereka akan berhenti berdetak. Orang-orang sebelum mereka sangat berbeda dari para pembudidaya di perbatasan medan perang kuno. Ini semua adalah para penyerang yang lebih kuat, lebih kejam dan tak kenal takut. Satu bentrokan sudah cukup bagi mereka untuk dihancurkan. Tidak ada yang bisa membayangkan jumlah tekanan yang dialami Su Zimo terhadap keganasan seperti itu. Namun, tak seorang pun, termasuk para kultivator yang menonton, bisa melihat jejak ketakutan di mata Su Zimo. Ia tenang dan acuh tak acuh. Untuk berpikir bahwa dia bisa tetap tanpa ekspresi dalam situasi seperti itu. Orang itu memiliki hati yang kuat. Petik 2. Terus, itu tidak akan mengubah hasilnya. Dia akan mati hari ini kecuali dia adalah 7 kultivator pembentukan Yayasan 7 Meridian. Petik 2. Aku dengar dia baru di 4 Yayasan Meridian Foundation. Petik 2. Bao Yunfeng tiba tidak jauh dari mansion yang mengendarai Cloud Finding Leopardnya. Saat dia menatap Su Zimo, kilatan di matanya semakin tajam. Piak, piak, piak. Tiba-tiba, Bao Yunfeng bertepuk tangan dan mengangguk berulang kali dengan gembira. Bagus, bagus. Semua orang bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Bao Yunfeng dengan itu. Sesaat kemudian, Bao Yunfeng berkata, pria berjubah hijau yang terlihat ilmiah, kaulah yang membunuh Chou Wanli. Saya. Petik 2. Su Zimo mengakuinya tanpa ragu dengan nada tenang. Fufu. Petik 2. Tiba-tiba, Bao Yunfeng tertawa dan berkata dengan santai, motif saya awalnya adalah untuk menangkapmu hidup-hidup dan menyiksamu perlahan-lahan. Saya punya banyak metode untuk membuat seorang pria menderita nasib lebih buruk daripada kematian. Namun, dengan sedikit jeda, Bao Yunfeng mengubah topik pembicaraan. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Petik 2. Semua orang tercengang. Ji Chengtian dan yang lainnya tertegun juga, tidak mengerti apa yang dimaksud Bao Yunfeng. Di lantai 2, pria berkulit putih itu mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh saat dia memandang Bao Yunfeng dengan tenang tanpa menjawab, menunggu yang terakhir untuk menjelaskan. Ekspresi kekaguman melintas di mata Bao Yunfeng. Awalnya, saya pikir Anda hanya seorang kultivator yang ceroboh. Sekarang, saya tidak bisa tidak mengakui bahwa Anda adalah seorang karakter. Chou Wanli tidak mati sia-sia. Petik 2. Aku akan memberimu kesempatan. Ikuti saya dan saya akan membiarkan masa lalu berlalu. Petik 2. Ketika mereka mendengar itu, keributan terjadi di kerumunan. Semoga beruntung. Kehidupan orang itu benar-benar sulit untuk keajaiban muncul. Petik 2. Sepertinya Bao Yunfeng benar-benar mengagumi pria ini. Kalau tidak, dia tidak akan membuat keputusan ini. Sepertinya Chou Wanli mati sia-sia. Petik 2. Ini adalah perubahan yang tidak diharapkan banyak pembudidaya. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa Su Zimo pasti sudah mati. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Bao Yunfeng menyukai Su Zimo dan ingin menjadikan yang terakhir sebagai bawahan. Kamu berubah pikiran. Tiba-tiba, Su Zimo bertanya. Tertegun sejenak, Bao Yunfeng mengangguk setelahnya. Betul sekali. Karena Anda baru di kota Suantian, izinkan saya mencerahkan Anda. Saya adalah salah satu dari 4 bandit yang dipasang di kota Suantian. Petik 2. Sebelum Bao Yunfeng selesai, Su Zimo memotongnya. Tapi, saya belum berubah pikiran. Petik 2. Bao Yunfeng menyipitkan matanya pada Su Zimo. Maksud kamu apa? Mengangkat kepalanya sedikit, Su Zimo menatap Bao Yunfeng tanpa ekspresi dan berkata dengan nada acuh tak acuh, sebelumnya, aku siap untuk membunuhmu. Saya masih. Karena itu, bersiaplah untuk mati. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, keributan pecah. Apakah pria itu gila? Dia benar-benar meminta untuk mati. Ji Chengtian dan yang lainnya terdiam. Tidak peduli apa, mereka akan mendukung keputusan Su Zimo. Meskipun mereka bukan pejuang yang benar, tidak ada dari mereka yang ingin menjadi bawahan penjahat seperti 4 bandit yang dipasang. Namun, jika mereka adalah orang-orang dalam situasi hidup dan mati ini, mereka mungkin memilih untuk tunduk dan bertahan. Mereka tidak akan bisa tetap setia di hati mereka dan tidak mundur seperti Su Zimo. Dia memiliki roh yang tak kenal takut. Di lantai 2, mata pria berjubah putih itu bersinar terang ketika dia melihat pembudidaya berjubah hijau di bawah, ingin melihat melalui yang terakhir. Di halaman. Setelah mendengar itu, Bao Yunfeng tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Fufu, hahaha. Meskipun Bao Yunfeng tertawa, niat membunuh di matanya semakin intensif dan hampir mati. Sebagai salah satu dari 4 bandit dipasang,
dia hampir tak terhentikan di kota Suantian dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun, sekarang ada seseorang yang muncul entah dari mana membunuhnya. Memang, aku tidak salah tentang kamu. Petik 2. Tatapan Bao Yunfeng terasa dingin saat dia melompat dari Cloud Finding Leopard dan berjalan perlahan menuju Susimo. 6 meridian roh bersinar di bawah jubahnya saat energi roh menyembur dengan kuat. Pendirian Six Meridian Foundation. Tidak ada yang mengganggu. Petik 2. Bao Yunfeng berteriak sebelum menyeringai mengancam pada Susimo. Aku akan membunuhmu secara pribadi. Sebelum dia selesai berbicara, dua bayangan melesat ke arah yang berlawanan. Sambil menjabat tangannya, dua belati dingin meluncur keluar dari lengan Bao Yunfeng. Mereka sangat tajam dan bersinar dengan 4 lampu roh. Senjata roh kelas tertinggi. Tak satu pun dari para pembudidaya di perbatasan medan perang kuno memiliki senjata roh kelas tertinggi. Namun, di kota Suantian, Bao Yunfeng segera mengungkapkan dua dari mereka. Berdebur. Jalin menjalin tangannya, Bao Yunfeng menikam kedua belati ke tenggorokan Susimo dengan kecepatan yang sangat cepat. Pencekikan kedua belati itu bahkan secara samar-samar menyegel semua sudut serangan Susimo. Pertarungan jarak dekat adalah yang paling berbahaya dan salah langkah apapun bisa menyebabkan kematian seseorang. Ketajaman senjata roh kelas tertinggi sudah cukup untuk mengancam Susimo. Tidak berani ceroboh, Susimo tidak menjangkau dengan tangan kosong. Dia menyorongkan kakinya untuk menghindari dua belati yang masuk. Sebenarnya, Susimo bisa memanggil Blood Quencher untuk pertarungan langsung. Namun, Blood Quencher adalah senjata roh yang sempurna dan mudah bagi penggarap lainnya untuk mengidaminya, yang mengarah ke pertempuran tanpa akhir. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Susimo tidak akan menggunakannya dengan santai di dalam kota Suantian. Langkahnya menghindari gerakan membunuh Bao Yunfeng dan dalam sekejap, serangkaian bayangan tertinggal ketika dia menyerang dengan telapak tangannya pada kecepatan yang bahkan lebih cepat. Telapak tangan itu membawa kekuatan yang luar biasa ketika jari-jarinya yang terentang meliputi segalanya seolah-olah ingin merobek dunia. Palem yang memecah tanah. Kelopak mata Bao Yunfeng berkedut karena terkejut ketika dia melihat kecepatan Susimo dan merasakan kekuatan serangan telapak tangannya. Orang ini terlalu cepat dan kuat. Seketika, Bao Yunfeng menyadari bahwa jika dia tidak memiliki dua senjata roh tingkat tinggi itu, dia tidak akan cocok untuk Susimo dalam hal kekuatan. Dalam sekejap, Bao Yunfeng menenangkan dirinya saat dia berteriak dengan tatapan dingin, serangan yang bagus. Mengangkat belati, Bao Yunfeng menusuk ke arah telapak tangan Susimo sambil menyodorkan belati lainnya ke arah hati Susimo. Tusukan itu sangat tidak jelas tetapi itu adalah langkah membunuh. Jika Susimo maju setengah langkah lagi, itu akan sama dengan mengirimkan dadanya ke belati Bao Yunfeng. Jika itu orang lain, menghindari serangan balik Bao Yunfeng pada waktunya akan dianggap kebetulan. Namun, ini adalah Susimo yang memiliki persepsi roh dan fisik yang tak tertandingi. Susimo yang belum pernah menderita kekalahan tunggal dalam pertarungan jarak dekat. Bab 365, Pencekikan. Para pembudidaya sekitarnya menahan napas dan melihat kedua sosok yang berkibar di medan perang tanpa kelopak mata. Keduanya bertarung dengan kecepatan tinggi dan bayangan mereka berpotongan dengan kecepatan yang memusingkan, kemenangan dapat diputuskan dalam satu kedipan. 4 Mounted Bandit semuanya adalah pembudidaya yang marah terhadap tubuh dan berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Di antara mereka, spesialisasi Bao Yunfeng adalah kecepatan dan kelincahannya. Di tangannya, belati tajam itu seperti jarinya dan sangat sulit untuk ditangani karena berasal dari sudut yang rumit. Banyak pembudidaya telah mati di bawah belati. Di medan perang, kecepatan Fleeting Divine Steed sangat cepat. Tepat saat dia hendak membanting belati Bao Yunfeng, mata Susimo berbinar dan dia mengubah gerakan, memasuki posisi bajak langkah surga. Dengan satu langkah, dia menginjak tanah dan menghentikan sosoknya. Ledakan. Kaki Susimo mendarat di tanah dan lempengan batu di jalan panjang terbelah, menciptakan jurang yang sangat besar. Awan debu terbang ke udara dan seluruh tempat berguncang. Dengan Plow Heaven Stride, aura Susimo mengintensifkan seolah-olah dia ingin menghancurkan langit. Karena lengah, lutut Bao Yunfeng menekuk dan dia kehilangan keseimbangan saat pupilnya mengerut. Meretih. Tendon dan tulang Susimo berdering saat tubuhnya mengembang. Seperti dewa kuno, dia mengulurkan tangan besar yang tampak lembut dan lemah, menerjang ke arah dua belati yang masuk. Sebuah gulungan dan bergetar. Ah! Bao Yunfeng menjerit saat telapak tangannya terbuka. Darah menetes dari tangannya dan kedua belati terbang menjauh. Semua orang terkejut ketika mereka melihat itu. Seberapa kuat fisik pria itu untuk dapat mengirim kedua senjata roh kelas tertinggi Bao Yunfeng terbang dengan tangannya yang telanjang. Tidak baik. Bao Yunfeng khawatir dan berpikir sendiri.
Namun, reaksinya sangat cepat karena dia segera mundur. Mengambil jimat perlindungan dari tas penyimpanannya, dia menghancurkannya di tempat dan berbalik untuk melarikan diri. Mencoba kabur. Su Zimo mendengus dingin saat niat membunuh melonjak di matanya. Jika dia membiarkan Bao Yunfeng melarikan diri ke kerumunan, Su Zimo tidak akan bisa membunuh pria ini jika dia diblokir oleh 100 orang putus asa. Dengan kedipan tubuhnya, kaki Su Zimo merosot ke dalam lumpur sebelum meledak. Dia menutupi 10 kaki dengan langkah tunggal dan menyusul Bao Yunfeng dalam beberapa langkah, meluncurkan pukulan ke tengkorak yang terakhir. Ledakan. Pembuluh di tinjunya terbuka dan membengkak sampai 2 kali ukurannya. Itu seperti segel hijau hitam besar yang mengeluarkan bau darah saat turun dengan aura yang kuat. Mengaum. The Cloud Finding Leopard bereaksi lebih cepat daripada para pembudidaya. Saat dia merasakan krisis tuannya, dia meraung marah saat bulunya berdiri. Memancarkan ki iblis yang tebal, itu memamerkan taringnya dan menerjang ke arah Su Zimo dengan ganas. Kekuatan binatang sisa kuno di puncak pendirian yayasan sudah cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Su Zimo. Jika dia dipukul, fisik Su Zimo tidak akan bisa mengatasinya juga dan dia akan terluka atau bahkan mati. Namun, ekspresi Su Zimo tidak berubah karena dia sudah melihat bayangan hitam melesat. Dia terus meninju kepala Bao Yunfeng menggunakan tinjunya seperti cap. Sama seperti cakar Cloud Finding Leopard hendak mencapai Su Zimo, bayangan berotot menabrak pada kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bang! Bang! 2 poni terdengar hampir bersamaan. Cloud Shaking Leopard dikirim terbang oleh bayangan hitam dan awan debu yang mengepul saat 2 tubuh perkasa itu mendarat di tanah. Cloud Shaking Leopard mengeluarkan teriakan sedih. Bayangan hitam berdiri dan cakarnya yang dingin dan berkilau memanjang tanpa suara, mereka telah menusuk beberapa lubang di tubuh Cloud Finding Leopard dan darah memancar keluar. Ini tidak lain adalah roh malam yang tergeletak di samping. Di bawah kedok malam, sisik Night Spirit bersinar dengan kilau dingin. Matanya gelap dan misterius, memancarkan aura pembunuh yang membuat tulang punggung seseorang merinding. Cloud Shaking Leopard berjuang dan ingin berdiri saat membuka mulutnya dan menggigit tenggorokan Night Spirit. Bagaimanapun juga, ini adalah binatang buas kuno yang tersisa, masih ada kekuatan untuk serangan terakhir meskipun ada luka besar. Ekor Night Spirit bergoyang. Bayangan hitam melesat. Uff. Seperti tombak hitam pekat, ekor Night Spirit menikam kepala Cloud Finding Leopard, masuk dari mulut dan keluar dari belakang kepalanya. Seekor binatang buas kuno, Cloud Finding Leopard, baru saja mati di tempat. Pada saat yang sama, di sisi lain, cap hijau hitam raksasa Su Zimo turun dan menghancurkan jimat perlindungan Bao Yunfeng, mendarat di punggung yang terakhir dengan momentum yang tersisa. Berdengung. 4 lampu roh bersinar dari punggung Bao Yunfeng saat baju besi dalam yang terbakar terungkap. 4 pola roh, itu adalah senjata roh pertahanan kelas tertinggi. Meskipun kekuatan pukulan Su Zimo hebat, lebih dari setengahnya berkurang karena jimat pelindung. Tepat setelah itu diblokir oleh senjata roh pertahanan kelas tertinggi dan Bao Yunfeng hampir tidak menerima kerusakan saat dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke depan. Heh. Bao Yunfeng tertawa dan berteriak, kamu agak jauh dari membunuhku. Dia tidak mendengar jawaban Su Zimo setelah mengatakan itu. Sebaliknya, niat membunuh di belakangnya meningkat, seolah-olah binatang buas yang menakutkan mengejarnya. Secara naluriah, Bao Yunfeng berbalik dan melirik ke belakang. Pandangan tunggal itu membuatnya takut keluar dari akalnya. Su Zimo menggunakan Divine State Flating dan serangkaian bayangan muncul di kekosongan di belakangnya, jarak antara mereka telah menurun dengan cepat dan Su Zimo hampir mencapai dia. Pergilah. Para penjahat yang Bao Yunfeng bawa bersamanya menyadari apa yang terjadi saat mereka buru-buru memanggil pedang terbang mereka dan menikam ke arah Su Zimo. Seketika, pedang Ki memenuhi udara dan lampu roh bersinar terang. Pang, pang, pang. Menurunkan tubuhnya, Su Zimo hampir tergeletak di tanah saat ia merayap maju. Tulang dan tendon di tubuhnya berdering bersamaan dengan suara gemetar. Ketika dia mengulurkan tangannya, tubuhnya memanjang dan menyerupai anaconda. Lengan Su Zimo mendarat di pinggang Bao Yunfeng dan dia melilitkannya dengan lemah. Semua pedang terbang terlewatkan. Pada saat itu, Su Zimo hampir seluruhnya terpampang di tubuh Bao Yunfeng. Lemah dan tanpa tulang, dia melingkari tubuh yang terakhir dengan mata dingin. Di lantai 2, pria berjubah putih itu tanpa sadar menutup matanya. Seolah-olah dia sedang menyaksikan anaconda membungkus tubuh Bao Yunfeng. Menghirup napas dalam-dalam, tendon anaconda berdenyut dan dagingnya mengembang dengan kecepatan yang terlihat. Set. Pria berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam dan menunduk lagi. Retak, retak, retak. Tangan Bao Yunfeng terikat saat dia berdiri terpaku di tanah dengan suara tulang retak berdering dari tubuhnya yang terjepit.
Meskipun senjata roh defensif tingkat tertinggi dapat bertahan melawan ketajaman senjata dan melunakkan dampak, itu tidak bisa menahan pencekikan kompresi semacam ini. Anaconda Strangle. Mata Bao Yunfeng memerah dan melotot saat lidahnya menjulur, berubah menjadi warna ungu yang menakutkan. Dari kedalaman tenggorokannya, dia serak. 100 orang putus asa terkejut melihat pemandangan itu dan membeku di tempat. Pada saat itu, Su Zimo dan Bao Yunfeng terjerat bersama. Jika mereka menyerang, ada kemungkinan besar mereka akan melukai Bao Yunfeng alih-alih menyelamatkannya. Guyuran. Suara gemuruh garis darah bergema dari tubuh Su Zimo seperti tsunami yang menakutkan. Mati! Dia berteriak dan tubuhnya mengembang sekali lagi saat ototnya membengkak. Semburan dengan kekuatan luar biasa, Bao Yunfeng terjepit menjadi kabut darah. Salah satu dari 4 bandit yang dipasang telah meninggal di kota Suantian. Bab 366, Menuai. Setidaknya ada ribuan pembudidaya berkumpul sekarang. Namun, pada saat itu, semuanya benar-benar sunyi di luar halaman, seolah-olah semua orang dicekik dan tidak bisa bernapas. Apa yang terjadi terlalu tragis. Four Mounted Bandit terkenal karena fisik dan kemampuan bertarung jarak dekat mereka. Di antara mereka, Bao Yunfeng sangat cepat dan lincah. Dia praktis tak terkalahkan di antara 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian dan hanya bisa dijatuhkan oleh 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak ada yang akan percaya bahwa Bao Yunfeng akan terbunuh oleh pencekikan dalam pertempuran jarak dekat oleh kultivator pembentukan Yayasan Meridian 4, mati tanpa mayat. Lebih dari itu, tidak ada yang bisa percaya bahwa seseorang berani membunuh Bao Yunfeng di kota Suantian. Ini besar. Kematian Bao Yunfeng tidak penting. Masalahnya adalah bahwa banyak pembudidaya yang tidak bersalah mungkin terlibat oleh amarah dari 3 bandit gunung yang kejam. Di lantai 2, pria berjubah putih meletakkan kipasnya dan tiba-tiba bertanya dengan mata berbinar, "Paman Liang, apa pendapatmu tentang orang ini?" Dia sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat, kejam dan tegas dalam membunuh. Petik 2. Paman Liang menjawab dengan suara rendah, namun, anak itu kurang ajar dan tidak tahu bagaimana menahan. Meskipun dia terus terang, sekarang tidak ada ruang untuk mundur melawan Four Mounted Bandit dan dia pasti akan mati. Petik 2. Aku sebenarnya agak tertarik padanya, pria berjubah putih itu tersenyum lembut dan berkata. Sambil mengerutkan kening, Paman Liang bertanya, Anda berniat merekrutnya, Tuan Muda? Memang, pria berjubah putih itu mengangguk. Paman Liang melanjutkan, merekrutnya sekarang akan setara dengan menyinggung 4 bandit yang dipasang. Itu tidak rasional. Alasan mengapa kami memasuki medan perang kuno kali ini adalah untuk reruntuhan Sekte Elixir Pool. Tidak nyaman bagi kami untuk membuat musuh yang begitu kuat. Petik 2. Berhenti sejenak, Paman Liang menambahkan, saat ini, Istana Kaca, Sekte Malevolent Earth dan beberapa faksi kuat lainnya masih berkeliaran di sekitar kota Suantian. Kemungkinan besar mereka semua di sini untuk reruntuhan Sekte Elixir Pool. Dibandingkan dengan Glass Palace dan Malevolent Earth Sect, kami kekurangan ahli top dan berada pada posisi yang dirugikan. Kita harus berhati-hati, Tuan Muda. Petik 2. Ahli top. Pria berjubah putih itu tersenyum dan mengalihkan pandangannya yang indah, melihat ke arah pembudidaya berjubah hijau di halaman. Ada satu di sana, bukan? Dia. Paman Liang tertawa. Meskipun saya tua, saya tidak pada usia di mana mata saya mengecewakan saya. Sementara orang itu kuat dalam pertarungan jarak dekat, menurutku dia tidak berada di level ahli top, kan? Petik 2. Pria berjubah putih itu tersenyum tanpa menjawab. Di halaman. Setelah membunuh Bao Yunfeng dengan Anaconda Strangle, Su Zimo berdiri di genangan darah, jubah hijaunya bernoda merah darah. Memancarkan aura pembunuh, tatapannya tajam dan membawa niat membunuh yang mematikan. Membunuh. Alih-alih mundur setelah kematian Bao Yunfeng, 100 orang putus asa menjerit marah dan menyerang Su Zimo dengan pedang melengkung yang dingin. Ini adalah sifat dari para putus asa, tidak ada dari mereka yang takut mati. Kuda-kuda ganas yang mereka tunggangi semuanya adalah roh iblis di ranah Yayasan Pendirian. Dengan mata merah dan kekuatan yang mengerikan, para pembudidaya pasti akan hancur jika mereka ditabrak oleh kuda-kuda itu. Debu mengepul saat 100 pembudidaya aneh dituntut dengan niat mengancam. Jika ada orang lain yang hadir, mereka akan langsung menghindar ketika dihadapkan dengan pasukan seperti itu, takut mereka akan dihancurkan menjadi lumpur. Namun, Su Zimo tidak mundur atau menghindar, matanya berbinar saat garis darahnya bergolak dengan suara ganas tsunami bercampur dengan gemuruh guntur. Kekuatannya meningkat secara besar-besaran dengan aliran darahnya yang berputar. Bang! Menghembuskan napas, Su Zimo mengulurkan sepasang telapak tangan raksasa dan mendorong ke arah kepala 2 kuda yang marah yang menyerbu. Seketika,
Lengan bajunya meledak, memperlihatkan dua lengan yang robek di mana otot-ototnya diikat menjadi 1 inci demi inci. Seperti baja cair, mereka memancarkan perasaan kekuatan yang luar biasa. Momentum penyerangan, kuda-kuda yang berlari sangat kencang. Selain penggarap, bahkan di hutan, hanya sedikit roh iblis yang berani melawannya secara langsung. Namun, kedua kuda itu ditekan di tempat oleh telapak tangan Suzimo dan tidak bisa maju 1 inci pun. Kaki Suzimo tenggelam jauh ke dalam lumpur saat dia berdiri seperti dewa kuno dengan tatapan yang dalam dan tak tergoyahkan. Karena lengah, dua orang putus asa yang menunggang kuda dikirim terbang. Si gemuk kecil dan si Jian masing-masing memegang kapak raksasa dan batang baja. Memanfaatkan kesempatan itu, mereka mengakhiri nyawa dua pria yang dikirim terbang ke udara dalam keadaan linglung sesaat. Tidak mungkin kedua kuda itu bisa menahan guncangan benturan antara dua kekuatan besar ketika mereka merintih dan mati di tempat, tubuh mereka hancur dan tendon serta tulang mereka hancur. Para pembalap di belakang mereka tidak bisa berhenti tepat waktu dan mereka semua jatuh ke tanah dalam kekacauan. Di sisinya, seekor kuda menyerang dada Suzimo. Mencibir, Suzimo melangkah ke depan dan mengangkat lututnya, menabrak seperti kuda juga. Bang! Kuda iblis roh raksasa dikirim terbang oleh manusia yang tampaknya kecil dan meledak di udara, berubah menjadi kabut darah. Mengaum. Saat itu, Night Spirit menurunkan tungkai depan dan kepalanya dalam posisi menyerang, tiba-tiba mengeluarkan raungan memekakan telinga dari dalam tenggorokannya. Kuda iblis roh yang awalnya membunuh dan dipenuhi dengan semangat juang langsung ketakutan karena ketakutan yang tak terbatas bersinar di mata mereka. Tak satu pun dari iblis roh itu yang mengenali roh malam. Namun, ada ketakutan yang mengakar yang datang dari garis keturunan mereka sebagai respon dari raungan itu. Beberapa kuda menggigil dan tertekuk di tanah, kencing dan buang air besar dalam inkontinensia. Beberapa kuda tampaknya sudah gila saat mereka melemparkan para pembudidaya di punggung mereka. Mendorong kerumunan itu, mereka melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, semua penjahat berada dalam kekacauan. Para pembudidaya sekitarnya terkejut karena kesan mereka terhadap Night Spirit berubah secara bertahap. Meskipun mereka bukan bagian dari konflik, mereka merasakan ketakutan saat Night Spirit meraung dan hampir berbalik untuk melarikan diri. Suzimo menamparkan tas penyimpanannya dan 18 pedang terbang melayang di depannya. Berdengung. Bergetar di saat yang sama dengan dengungan yang bergema, 18 pedang terbang bersinar tanpa henti dengan cara yang menakjubkan. Pedang terbang kelas tertinggi. Semuanya adalah pedang terbang kelas tertinggi. Petik 2. Berapa banyak orang yang harus dia bunuh untuk bisa mengumpulkan 18 pedang terbang kelas tertinggi? Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Di lantai 2, pria berjubah putih dan Paman Liang berseru lirih pada saat bersamaan. Paman Liang mengerutkan kening dengan ekspresi aneh saat dia menggelengkan kepalanya. Ada yang tidak benar. 18 pedang terbang itu identik dalam hal panjang, lebar, ketebalan dan bahkan pola rohnya. Sepertinya tidak tercampur. Sebaliknya, mereka seharusnya berasal dari master senjata pemurnian yang sama. Petik 2. Seperti yang diharapkan, dia harus menjadi master formasi pedang. Tiba-tiba, pria berjubah putih itu berkata. Sebelum pria berjubah putih menyelesaikan kalimatnya, Suzimo melambaikan tangannya di halaman dan 18 pedang terbang terjalin di kekosongan, meninggalkan bekas luka pedang di belakangnya. Suara mendesing. Lampu formasi bersinar terang dan menerangi langit malam. Tepat setelah itu, ke-18 pedang terbang berkumpul bersama dengan ujungnya menunjuk keluar bersamaan, membentuk cakram bundar berbentuk pedang raksasa. 18 sinar pedang Ki dilepaskan seperti matahari yang terik dan sangat menyilaukan. Itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Pergilah. Suzimo menunjuk ke depan. Piringan bundar berbentuk pedang menyerbu ke kerumunan, berputar-putar di sekitar para penjahat. Ki darah tanpa batas dilepaskan dan kabut darah terbentuk saat anggota badan dikirim terbang. Bab 367, Sekte Eliksir Yang. Master Formasi Pedang. Dia adalah Master Formasi Pedang. Petik 2. Pantas saja dia mampu mencapai kota Suantian meski hanya berada di 4 pembentukan Yayasan Meridian. Jadi, itulah rahasianya. Petik 2. Master Formasi Pedang sangat langka di dunia kultivasi dan semua orang terkejut. Di lantai 2, Paman Liang menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya berubah sedikit saat dia berbisik, kekuatan membunuh dari formasi pedang itu begitu kuat. Apakah kamu mengenalinya, Paman Liang? Pria berjubah putih itu bertanya. Setelah beberapa lama, Paman Liang menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kekuatan formasi pedang itu tidak lebih lemah daripada Sekte Arai kuno. Petik 2.
4 kelompok yang tidak ortodoks adalah Sekte Eliksir Yang, Sekte Seribu Burung Bangau, Sekte 100 Perbaikan, dan Sekte Arai Kuno. Mengumpulkan semua eliksir, senjata, jimat dan master formasi terbaik dari daratan Tianhuang, itu adalah surga bagi para pembudidaya ini. Semua master formasi pedang terkenal di dunia budidaya sebagian besar dari Sekte Arai Kuno. Paman Liang menggelengkan kepalanya lagi. Sayang sekali ranah kultivasinya terlalu rendah. Jika dia berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian, dia pasti akan bisa bertahan melawan murid warisan Istana Kaca dan Sekte Tanah Jahat hanya dengan formasi pedang itu saja. Petik 2. Ayo turun dan lihat. Petik 2. Pria berjubah putih itu bangkit dan memimpin jalan. Paman Liang membujuknya, "Tuan muda, pria itu tidak akan hidup lama meskipun potensinya sangat besar. Dia akan mati saat 3 Mounted Bandit lainnya kembali ke kota Suantian. Benar-benar bukan pilihan yang bijaksana untuk merekrutnya sekarang." Petik 2. Belum tentu. Petik 2. Pria berjubah putih itu tersenyum penuh arti. Di halaman. Semua putus asa adalah 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Jika mereka bekerja serentak melawan Su Zimo, mereka pasti akan menjadi kekuatan untuk tidak diperhitungkan dan bahkan mungkin bisa mematahkan formasi pedang cahaya lilin. Tapi sekarang, formasi mereka tersebar ke dalam kekacauan oleh Su Zimo dan Night Spirit dan berantakan, tidak mungkin mereka bisa menangani kekuatan membunuh dari formasi pedang cahaya lilin pada saat ini. Dentang, dentang. Suara pedang yang berdering terdengar tak henti-hentinya, disertai jeritan tragis. Kehidupan dituai tanpa ampun seperti rumput karena para putus asa benar-benar kehilangan nyawa mereka. Rumah besar yang bobrok itu diwarnai dengan darah. Selain daging, bahkan senjata roh tingkat tinggi akan hancur jika mereka terhisap oleh formasi pedang cahaya lilin. Udara dipenuhi dengan bau darah yang kental. Pada saat ini, bahkan orang-orang yang putus asa tidak tahan lagi karena mereka berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Dalam sekejap mata, halaman hanya tersisa mayat-mayat yang masih hangat. Para pembudidaya sekitarnya terkejut. Bagi mereka, sosok bernoda merah yang berdiri di genangan darah itu menyerupai Asura yang baru saja keluar dari neraka. Sekarang Bao Yunfeng sudah mati, pria itu pasti akan binasa ketika 3 bandit gunung lainnya kembali. Petik 2. Mungkin tidak, mereka pasti akan meninggalkan tempat ini besok pagi dan melarikan diri jauh. Mereka mungkin bisa lolos dari malapetaka ini. Petik 2. Fufu. Petik 2. Orang yang berbicara di awal mencibir, apa menurutmu ketiga bandit gunung itu bodoh? Mereka telah bertahan di hutan selama bertahun-tahun dan berspesialisasi dalam melacak orang. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari mereka. Petik 2. Su Zimo menyimpan 18 pedang terbangnya serta tas penyimpanan Bao Yunfeng dan yang lainnya. Dia tenang seperti biasa, acuh tak acuh terhadap gosip di pinggir lapangan. Ji Chengtian dan yang lainnya menghela nafas lega. Kerumunan secara bertahap bubar. Merasakan sesuatu, Su Zimo melirik ke samping dan melihat seorang lelaki berjubah putih berjalan mendekat. Pria berjubah putih itu sangat tampan dan bisa digambarkan sebagai sempurna. Pada pandangan pertama, dia tampak lebih cantik dari seorang wanita. Namun, yang mengejutkan Su Zimo adalah fakta bahwa seorang pria tua berjanggut panjang mengikuti di belakang pria berjubah putih itu. Meskipun tidak ada batasan usia untuk medan perang kuno, orang-orang yang masuk biasanya adalah para jenius dan bakat dari generasi saat ini. Kemunculan tiba-tiba seorang pria tua sangatlah mencolok. Selanjutnya, persepsi roh Su Zimo memberitahunya bahwa pria tua itu sangat berbahaya. Setelah memasuki medan perang kuno, Su Zimo telah melalui sejumlah pertempuran. Namun, dia belum pernah mengalami aura seperti itu dari kultivator lain. Itu sangat menakutkan hingga membuat jantung berdebar-debar. Su Zimo menatap dalam-dalam pada pria tua itu sebelum memusatkan perhatiannya pada pria berjubah putih itu lagi. Pria berjubah putih itu melambai dan memegang kipas lipat di belakangnya sambil menangkupkan tangan satunya sambil tersenyum. "Saya Tang Yu. Bagaimana saya menyapa Anda, sesama Taois?" Petik 2. Su Zimo. Petik 2. Tatapan Su Zimo tertuju pada lencana sekte di pinggang pria itu saat dia menjawab tanpa ekspresi. Siapapun yang berani menampilkan lencana sekte mereka di medan perang kuno sebagian besar dari sekte atau faksi utama. Sementara puncak Etiril adalah salah satu dari 5 sekte utama dalam wilayah dinasti Zhou besar, itu tidak banyak di Tianhuang daratan. Su Zimo dan yang lainnya hanya menggantungkan tas penyimpanan di pinggang mereka. Meskipun Su Zimo dapat menebak bahwa latar belakang pria berjubah putih itu jauh dari sederhana, dia tidak dapat mengidentifikasi lencana sekte atau motif yang terakhir. Tang Yu membuka kipas lipatnya dengan pergelangan tangannya yang ramping dan melambaikannya dengan lembut. "Rekan-rekan Taois, Anda baru saja tiba di kota Suantian jadi saya pikir Anda mungkin tidak memiliki banyak pemahaman terhadap 4 bandit terpasang.
Namun, saya tahu beberapa hal tentang mereka. Petik 2. Aku ingin mendengarnya secara detail, Su Zimo mengangguk. Yang disebut Four Mounted Bandit diatur berdasarkan dole, serigala, harimau, dan macan tutul. Masing-masing dari mereka mengendarai sisa binatang purba yang sangat kuat. Di antara mereka, pemimpinnya, Chai Li, ada di 7 Yayasan Meridian Foundation. Yang lainnya semua berada di puncak pembentukan fondasi 6 Meridian dan dapat maju ke pembentukan fondasi 7 Meridian setiap saat. Petik 2. Tang Yu melanjutkan, di kota Suantian, 4 bandit berkuda bukanlah yang terkuat. Namun, alasan mengapa faksi-faksi top lainnya tidak mau melawan mereka adalah karena keberadaan 7 penanam pembentuk Yayasan Meridian di antara 4 bandit yang dipasang. Petik 2. Sekarang setelah Bao Yunfeng mati, Anda telah menebarkan permusuhan yang mendalam dengan 3 bandit terpasang lainnya dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Bahkan jika Anda melarikan diri dari kota Suantian, mereka akan memburu Anda dan pertempuran tidak akan terhindarkan. Petik 2. Tang Yu berbicara dengan percaya diri dan Su Zimo tetap diam, menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Su Zimo bertanya, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Saya dapat membantu Anda, pernyataan Tang Yu mengejutkan. Oh. Su Zimo mengangkat alisnya. Tidak ada seorang pun di sisinya sekarang karena dia telah menyinggung 4 bandit berkuda, dia tidak menyangka ada orang di kota Suantian akan menawarkan untuk membantunya. Tang Yu menambahkan, tentu saja, dengan bantuan, saya tidak bermaksud bahwa saya berada di pihak Anda sepenuhnya untuk berhadapan langsung dengan 4 bandit berkuda. Itu tidak akan menguntungkan saya. Namun, mengubah topik, Tang Yu melanjutkan, saya dapat mengambil beban apapun yang Anda miliki. Petik 2. Maksud kamu apa? Su Zimo sedikit mengangkat alisnya. Tatapan Tang Yu melesat melewati Ji Chengtian dan yang lainnya sebelum mendarat di Su Xiaoning. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba berkata, gadis ini adalah master penyempurnaan eliksir, kan? Su Zimo tidak menjawab dan tanpa ekspresi. Namun, Su Xiaoning tercengang dan keterkejutan melintas di matanya. Sejak awal, dia belum mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan penyempurnaan ramuan. Namun, pria tampan di depannya segera melihat identitasnya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Ketika dia melihat reaksi Su Xiaoning, Tang Yu tersenyum lembut dan mengangguk. Sepertinya aku benar. Petik 2. Dia melanjutkan, gadis ini tidak akan banyak membantu setelah pertempuran dengan 4 mounted bandit dimulai karena wilayah kultivasinya terlalu rendah. Sebaliknya, dia akan menjadi beban. Namun, saya bisa memastikan keamanannya. Petik 2. Jika pertempuran besar akan pecah dan semuanya kacau, bahkan Night Spirit mungkin tidak dapat melindungi Xiaoning dari bahaya. Tang Yu melanjutkan, jika dia berbakat dalam penyempurnaan obat mujarab, saya bahkan bisa menawarkan dia kesempatan untuk bergabung dengan sekte saya. Petik 2. Dari sekte mana kamu berasal? Su Zimo malah bertanya. Dengan bangga, Tang Yu menyatakan, salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks, sekte eliksir yang. Bab 368, Tuan Muda Tang. Di daratan Tianhuang, 9 faksi utama menguasai tempat itu. 9 sekte abadi, 8 ras iblis, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok ortodoks, 3 keluarga bangsawan, 2 pulau dan 1 istana. Sekte eliksir yang termasuk dalam salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks dan memiliki dasar yang dalam, dikatakan bahwa sejarah sekte tersebut ditelusuri kembali ke era kuno. Sebagian besar master penyempurnaan eliksir terkenal di dunia budidaya berasal dari sekte eliksir yang. Kekuatan sekte eliksir yang secara alami lebih rendah dari sekte lainnya. Namun, karena kemampuan mereka dalam penyempurnaan ramuan, mereka terhubung dengan baik dengan faksi utama lainnya dan tidak ada kekurangan makhluk kuat dari dunia kultivasi yang bergabung dengan mereka. Eliksir adalah bahan habis pakai yang penting. Baik itu untuk kultivasi atau di medan perang, mereka sangat penting. Sekte eliksir yang adalah salah satu faksi utama dalam kota Suantian. Sebagai murid warisan sekte eliksir yang, Tang Yu memang memenuhi syarat untuk membuat klaimnya. Su Xiaoning sangat tersentuh saat mendengar kata-kata, eliksir yang sek, saat matanya berbinar. Dia menatap Su Zimo dengan penuh harap tetapi tetap diam dengan patuh. Su Zimo tetap diam dan ragu-ragu. Tiba-tiba, mata Tang Yu dipenuhi dengan ketetapan hati dan dia berkata, jika, dan maksud saya jika, Anda dapat bertahan 15 menit melawan serangan dari 3 bandit berkuda lainnya, sekte eliksir yang akan datang membantu Anda. Tuan Muda. Paman Liang mengerutkan kening dan tidak bisa membantu tetapi mengingatkan. Bagi Paman Liang, itu tidak cukup menjadi alasan bagi sekte eliksir yang untuk melangkah maju bahkan jika Su Zimo bisa bertahan 15 menit melawan 3 bandit maun lainnya.
Saat mereka melakukannya, itu berarti menjadi musuh dengan 3 Mounted Bandit dan jika mereka tidak menanganinya dengan baik, itu akan menghasilkan pertempuran berdarah. Itu terlalu berisiko. Meskipun orang ini memiliki potensi yang besar, dia tidak layak, bisik Paman Liang. Tang Yu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas saat dia melihat Su Zimo, menunggu jawaban yang terakhir. Mengapa kamu membantuku? Su Zimo memandang Tang Yu dan bertanya dengan tenang. Kekaguman melintas di mata Paman Liang ketika dia melihat reaksi Su Zimo. Meskipun dia tidak merekomendasikan Tang Yu untuk membantu Su Zimo, dia mengakui fakta bahwa kultivator berjubah hijau ini memang berbakat. Jika itu adalah orang lain, mereka akan segera menyetujui kesepakatan gratis yang manis. Namun, pria ini masih rasional dan tidak langsung menyetujuinya. Yang lainnya, ketenangannya sendiri jauh lebih unggul dari murid-murid lain dari generasi muda. Tang Yu tersenyum. Ada 2 alasan mengapa saya ingin membantu Anda. Pertama, itu tentu saja karena alasan egois. Saya menghargai potensi Anda. Petik 2. Su Zimo jauh lebih tidak terlindungi ketika dia melihat betapa jujurnya Tang Yu. Mengangguk, dia memberi isyarat agar yang terakhir melanjutkan. Tang Yu menambahkan, kedua, sangat menyenangkan melihat seseorang menolak kemajuan Bao Yunfeng di kota Suantian dan membunuhnya sebagai gantinya. Saya terkesan. Petik 2. Tidak ada yang perlu dikagumi. Aku hanya tidak ingin berada di liga yang sama dengan Four Mounted Bandit, Su Zimo menjawab dengan santai. Itulah intinya. Petik 2. Mengayunkan kipas lipatnya, Tang Yu menunjuk ke kerumunan yang secara bertahap memudar. Saya menjamin bahwa sebagian besar pembudidaya di kota Suantian tidak ingin berada di liga yang sama dengan 4 bandit berkuda. Namun, tidak satupun dari mereka berani memprovokasi Four Mounted Bandit, apalagi melawan mereka. Petik 2. Pada awalnya, setiap kultivator mungkin bercita-cita menjadi orang yang adil dan benar. Namun, seiring berjalannya waktu, tekad mereka memudar dan akhirnya mereka tunduk di hadapan kenyataan yang kejam. Bahkan, mereka mungkin berubah menjadi tipe orang yang pernah mereka anggap remeh. Petik 2. Namun, kamu berbeda. Petik 2. Tatapan Tang Yu akhirnya tertuju pada Su Zimo saat dia berkata dengan nada cerah, aku masih bisa melihat tekadmu, keyakinanmu. Tidak banyak orang yang bisa tetap setia di hati mereka dan mendorong dengan berani di dunia kultivasi. Kamu adalah salah satu dari mereka. Petik 2. Ji Chengtian dan yang lainnya paling emosional atas kata-kata Tang Yu. Seperti yang disebutkan Tang Yu, mereka semua membenci 4 bandit terpasang dan tidak ingin berada di liga yang sama dengan mereka. Namun, ketika Bao Yunfeng datang untuk merekrut mereka, mereka merasakan beban berat di pundak mereka dan melawan hati mereka, membawa niat untuk sujud. Sambil menepuk bibirnya, Su Zimo berkata dengan nada mencela diri sendiri, kebanyakan orang seperti saya tidak berumur panjang. Petik 2. Dan itulah mengapa aku di sini untuk membantu, Tang Yu tersenyum. Su Zimo sedikit linglung ketika dia bertemu dengan kilauan di mata Tang Yu saat dia merasakan sensasi aneh melonjak di dalam hatinya. Dengan tergesa-gesa, dia mengubah topik dan bertanya, kamu mengatakan bahwa kamu menghargai potensi saya. Apakah ada sesuatu yang Anda ingin saya lakukan? Petik 2. Betul sekali. Petik 2. Tang Yu mengangguk. Saat ini, ada banyak tokoh kuat yang berkumpul di kota Suantian semuanya demi reruntuhan sekte kuno. Pada saat itu, saya berharap Anda akan berada di sisi sekte eliksir yang. Petik 2. Reruntuhan sekte kuno. Ji Chengtian dan yang lainnya sangat senang mendengarnya. Peluang dan harta karun di dalam reruntuhan sekte kuno lebih dari sekadar tempat tinggal gua Golden Core. Lebih jauh lagi, jika bahkan para pembudidaya istana kaca, sekte bumi jahat dan kelompok-kelompok yang tidak ortodoks berkumpul di sini, itu adalah bukti bahwa reruntuhan itu tidak biasa. Tiba-tiba, Paman Liang berkata, itu untuk masa depan. Kami akan membicarakannya jika Anda berhasil bertahan hidup. Petik 2. Su Zimo merenung sejenak sebelum berkata, aku akan memberimu jawaban besok pagi. Petik 2. Baik. Petik 2. Tang Yu mengangguk. Saat dia hendak berbalik dan pergi, Xiaoning melangkah maju dan bertanya dengan wajah yang sedikit tersipu, Ye Tuan Muda Tang, bagaimana Anda bisa mengidentifikasi bahwa saya adalah seorang guru pemurnian eliksir? Tiba-tiba, Su Zimo berbicara, sesama Taois, meskipun penyamaran priamu sangat bagus, masih ada beberapa kekurangan. Petik 2. Penyamaran pria. Ji Chengtian dan yang lainnya sedikit tercengang dan berbalik untuk melihat Tang Yu secara naluriah. Meskipun Tang Yu sangat tampan dengan mata seperti lukisan, ada jakun dan dadanya rata, bagaimana dia seorang wanita? Secara naluriah, Tang Yu bertanya, kekurangan apa? Meski keharuman yang kamu pancarkan sangat redup, kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Petik 2.
Dengan membudidayakan klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar, Su Zimo telah membersihkan lubang hidungnya dan dia jauh lebih sensitif terhadap bau dibandingkan dengan yang lain. Bab 369, Cara Terpisah. Ji Chengtian dan yang lainnya tersadar ketika mereka melihat reaksi Tang Yu serta dua bintik merah muda di pipi yang terakhir. Awalnya, Tang Yu hanya ingin menggoda Xiaoning karena main-main, namun, dia berakhir sebagai yang diejek. Semua orang menahan tawa mereka saat mereka melihat bola balik ke Tang Yu dan Su Zimo. Meskipun dia menyamar sebagai laki-laki, Tang Yu adalah seorang wanita dan mudah malu. Tidak mungkin dia bisa menangani tatapan ceria yang semua orang tunjukkan padanya saat dia mengangkat kepalanya dan berbalik untuk pergi dengan gusar. Xiaoning melihat tampilan belakang Tang Yu dengan bingung untuk waktu yang lama. Xiaoning, jangan kecapi itu. Petik 2. Su Zimo terbatuk lembut dan menepuk bahu Xiaoning. Beralih untuk melihat Su Zimo, Xiaoning sedikit mengangkat alisnya. Masih agak tidak mau menerima kebenaran, dia bertanya, "Tuanmu datang benar-benar seorang wanita?" Su Zimo mengangguk. "Hai." Petik 2. Xiaoning menghela nafas dan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Su Zimo diam-diam tersenyum pahit. Xiaoning berada pada usia di mana hati seorang gadis sedang mekar, untuk berpikir bahwa rasa cinta pertamanya akan datang dari seorang wanita. Untungnya, keduanya tidak berinteraksi lama dan tidak ada yang tersisa setelah semuanya terungkap. Tidak lama kemudian, Xiaoning pulih dan datang ke hadapan Su Zimo, berkata dengan tegas, "Saudaraku, saya ingin bergabung dengan Sekte Eliksir Yang." Petik 2. Mengapa? Meskipun Su Zimo samar-samar bisa menebak alasannya, dia tetap bertanya. Jika ada resep obat mujarab untuk meningkatkan umur seseorang di daratan Tianhuang, itu pasti di Sekte Eliksir Yang. Saya ingin mencobanya. Petik 2. Memang, itu seperti yang diharapkan Su Zimo. Sebenarnya, motivasi terbesar dan alasan mengapa Xiaoning menjadi master pemurnian eliksir adalah karena dia ingin belajar bagaimana memperbaiki ramuan untuk meningkatkan umur seseorang. Petik 2. Kakak tertua mereka, Su Hong, hanyalah manusia biasa. Dengan tidak adanya cara untuk berkultivasi, umurnya paling banyak 100-100. Alasan mengapa Xiaoning menjadi master pemurnian eliksir adalah karena dia ingin meningkatkan umur kakak laki-lakinya dan membuatnya hidup selama mungkin. Namun, ramuan terlangka di dunia kultivasi adalah yang dapat meningkatkan umur panjang. Ramuan dan resep itu tidak pernah muncul di wilayah dinasti Zhou besar, apalagi Sekte Azure Frost. Ini adalah kesempatan yang sangat langka yang tidak ingin ditinggalkan Xiaoning. Kenyataannya, Su Zimo berharap Xiaoning bisa bergabung dengan Sekte Eliksir Yang juga. Pertama, dia memiliki perseteruan yang mendalam dengan Blood Crow Palace dan sangat mungkin dia akan mengalami bencana besar hidup dan mati setelah kembali ke sekte. Jika Xiaoning bisa bergabung dengan Sekte Eliksir Yang, dia bisa menghindari malapetaka. Kedua, Sekte Eliksir Yang adalah salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks dan memiliki dasar yang dalam dan kekuatan yang layak. Itu jauh lebih unggul dari orang-orang seperti Azure Frost Sect dan akan sesuai dengan jalur kultivasi Xiaoning. Su Zimo berkata, "Baiklah, saya akan meminta Night Spirit menemani Anda di sana ketika waktunya tiba." Petik 2. Bagaimanapun, dia tidak memiliki banyak pemahaman terhadap Sekte Eliksir Yang dan hanya bisa merasa lebih lega jika Night Spirit berada di sisi Xiaoning. Berbalik, Su Zimo memandang Ji Chengtian dan yang lainnya. Dia merenung sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, "Saya akan tinggal di kota Xuantian untuk saat ini. Kalian istirahat sebentar untuk memulihkan tenaga dan segera tinggalkan tempat ini." Petik 2. Sedikit lemak mengerutkan kening dan berteriak, "Bro, kita akan pergi atau tetap bersama?" "Benar," Ji Chengtian mengangguk juga. Su Zimo mengabaikannya. "Aku adalah target dari 3 Mounted Bandit. Jika saya pergi dengan kalian, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Kekuatan saya cukup untuk melindungi diri saya sendiri tetapi jika kalian tinggal di kota, Anda hanya akan mengorbankan hidup Anda untuk apa-apa. Tidak perlu bertindak berdasarkan dorongan hati." Petik 2. Ji Chengtian dan yang lainnya diam. Mereka tahu bahwa Su Zimo menyatakan fakta. Ada 7 pembudidaya Yayasan Meridian di antara 3 bandit gunung dan mereka memiliki ratusan dari 6 orang putus asa pembentukan Yayasan Meridian. Mengingat kekuatan Ji Chengtian dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa bertahan melawan serangan ratusan nekat bahkan jika mereka dalam kondisi puncak. Saat ini, bantuan yang bisa mereka berikan kepada Su Zimo hampir tidak berarti dan mereka bahkan mungkin menjadi beban baginya. Meninggalkan Su Zimo dan kota Xuantian mungkin merupakan pilihan terbaik bagi mereka. Pada kenyataannya, Su Zimo tidak sepenuhnya tidak berdaya melawan pembudidaya Yayasan 7 Meridian.
Selama dia melepaskan ki darahnya, kekuatannya akan naik ke tingkat lain dengan bantuan ki iblisnya dan dia pasti bisa bersaing dengan kultivator pembentukan Yayasan 7 Meridian. Namun, jika dia melakukan itu, dia akan menjadi target massal dan mungkin menarik musuh yang lebih kuat atau dikelilingi oleh semua pembudidaya kota Suantian. Namun, jika dia harus menyembunyikan ki iblisnya dan hanya bekerja dengan garis keturunannya, Suzimo kemungkinan besar akan dapat mencocokkan 7 pembudidaya Yayasan Meridian paling banyak dengan bantuan Blood Quencher. Akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan atau bahkan membunuh penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Pengecualian untuk itu adalah jika dia bisa membuka mulut, mata dan ketujuh lubang untuk mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang. Namun, itu tidak realistis. Dengan kata lain, satu-satunya kesempatan Suzimo adalah bertahan selama 15 menit melawan serangan dari 3 Mounted Bandit dan menunggu bantuan dari eliksir yang sek. 15 menit. Suzimo bergumam pelan. Kilatan dingin berkedip di matanya saat dia mulai berkultivasi. Keesokan paginya, Tang Yu tidak muncul. Sebaliknya, seorang murid dari eliksir yang sekte maju dan bertanya kepada Suzimo tentang keputusannya. Saya akan tinggal. Petik 2. Suzimo berkata sebelum berbalik untuk melihat Su Xiaoning. Xiaoning akan kembali bersamamu. Tolong beritahu Tuan Muda Tang bahwa saya berharap dia akan merawatnya dengan baik. Petik 2. Murid sekte eliksir yang tersenyum lembut. Tuan Muda kami sudah mengharapkan ini, jadi dia memberitahu saya sebelumnya untuk memberitahu Anda agar tidak khawatir dan dia pasti akan melindungi Xiaoning dengan baik. Petik 2. Juga, ini adalah beberapa ramuan penyembuhan milik kakak senior. Mudah-mudahan, mereka akan berguna bagi kalian. Petik 2. Sebelum pergi, murid sekte eliksir yang menyerahkan Suzimo tas penyimpanan yang berisi banyak botol giok dari berbagai ramuan. Suzimo melirik sekilas dan tidak menemukan ramuan yang sempurna. Dia kemudian menyerahkan semuanya kepada Ji Chengtian dan yang lainnya. Dengan perusahaan Night Spirit, Xiaoning pergi dengan murid sekte eliksir yang. Suzimo terus berkultivasi. Di bawah situasi yang begitu mendesak, meridian roh kelima di tubuhnya juga muncul dan ada kemungkinan dia bisa membukanya dalam beberapa hari ke depan. Dengan bantuan ramuan penyembuhan yang diberikan oleh Tang Yu, Ji Chengtian dan yang lainnya pulih dengan cepat dan sebagian besar disembuhkan pada hari berikutnya. Pagi ini, Suzimo berkata dengan suara yang dalam, Kakak Ji, kalian harus pergi hari ini. Ketiga Mounted Bandit akan kembali kapan saja sekarang. Jika kita berlarut-larut, segalanya mungkin berubah dan mungkin sudah terlambat untuk pergi. Petik 2. Baik, petik 2. Ji Chengtian dan yang lainnya mengangguk tanpa ragu-ragu. Leng Rou, si gendut kecil dan si Jian juga bangun satu demi satu, mengucapkan selamat tinggal pada Suzimo. Di tengah perjalanan, mereka bertiga terdiam, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Setelah keluar dari kota Suantian, sedikit lemak tiba-tiba berhenti di gerbang utara. Dia berbalik dan berkata, Kakak senior Ji, saudari Leng Rou dan si Li Jian, saya berniat untuk menjelajahi sendiri medan perang kuno. Mari kita mengucapkan selamat tinggal di sini. Petik 2. Aku tidak bodoh, gumam si Jian. Leng Rou mengangguk dengan ekspresi dingin. Baik, petik 2. Ji Chengtian tersenyum. Itu niat saya juga. Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah berpisah hari ini. Semuanya, harap berhati-hati. Petik 2. Hati-hati. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dengan kepalan tangan dan Ji Chengtian, Leng Rou dan lemak kecil terbelah menjadi 3 arah pada pedang terbang mereka. Mereka menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan hanya si Jian yang tersisa. Menggaruk kepalanya, dia memilih arah acak dan berlari dengan langkah besar. Bab 370, Badai Mendatang. Salah satu alasan mengapa Suzimo tetap tinggal di kota Suantian adalah untuk menyelesaikan perselisihan dengan 3 bandit gunung. Pada saat yang sama, dia ingin tahu tentang reruntuhan sekte kuno yang disebutkan Tang Yu. Kehancuran sekte yang bisa mengumpulkan beberapa faksi utama Tian Huang daratan jelas jauh dari biasa. Tentu saja, prasyarat untuk menjelajahi reruntuhan itu adalah ia harus membangun reputasi dan kedudukan yang kokoh di dalam kota Suantian. Pertempuran melawan 4 Mounted Bandit tak terhindarkan. Sejak dia membunuh Bao Yunfeng, Suzimo tidak berniat menyelesaikan masalah secara damai dengan 4 bandit terpasang. Melawan orang-orang yang jahat dan kejam ini, tidak mungkin Suzimo akan menelan sesuatu dan melawan hatinya hanya karena kekuatan mereka yang luar biasa. Jika dia memiliki ketidakbahagiaan, dia hanya akan melakukan balas dendam yang manis dan langsung dengan marah untuk memadamkan ketidaksenangan itu. Skenario kasus terburuk adalah budidaya iblisnya terungkap. Paling-paling, dia hanya akan mengamuk pada saat itu. Selama beberapa hari berikutnya, Suzimo duduk di sudut jalan yang terbuka tanpa gerak.
Dengan pikiran kosong, dia berkultivasi dengan ketenangan seperti biksu tua. Pada hari ketiga, meridian roh kelima Suzimo muncul dan mengambil bentuk, menjadi stabil sepenuhnya dengan energi roh yang melonjak di dalamnya secara penuh. Terobosan Suzimo tidak menimbulkan banyak reaksi di kota Suantian. Bagaimanapun, bagi sebagian besar pembudidaya, tidak masalah apakah Suzimo berada di 4 atau 5 pendirian Yayasan Meridian. Faktanya, bahkan jika dia mencapai 6 Meridian Foundation Establishment, hasilnya tidak akan banyak berubah. Kebanyakan dari mereka hanya menunggu untuk menonton pertunjukan. Semua orang ingin tahu bagaimana ketiga Mounted Bandit akan menyiksa Suzimo mengingat metode mereka dan jumlah pembudidaya yang tidak bersalah yang akan terlibat karena kemurkaan mereka. Seiring waktu berlalu, ketegangan di kota Suantian semakin berat karena itu berarti bahwa ketiga bandit gunung semakin dekat untuk kembali. Hari ini, awan gelap menyelimuti kota dan guntur bergemuruh. Langit tampak dicat hitam tinta saat awan berubah dengan cepat dan bergemuruh. Udara dipenuhi dengan aroma lembab yang menandakan datangnya badai petir. Tempat tinggal yang dipertahankan dengan sempurna berdiri di sisi timur kota Suantian. Di pintu masuk, seorang pria tampan berjubah mewah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang awan gelap dengan dagu yang sedikit terangkat. Matanya bening, menyerupai kaca. Seorang kultivator melaju dari kejauhan dengan lencana sekte tergantung di pinggangnya. Pria tampan di kediaman itu juga memiliki yang identik. Jika seseorang memperhatikan, mereka samar-samar bisa melihat satu kata, kaca. Salam, kakak senior Pei. Petik 2. Murid itu tiba di depan pria berjubah mewah itu dan membungkuk sedikit, menyapa dengan sopan. Kami punya berita, ketiga Mounted Bandit telah kembali ke kota. Petik 2. Baik, petik 2. Pria berjubah mewah itu menjawab dengan acuh tak acuh, masih menatap langit. Murid itu melanjutkan, saya mendengar bahwa sekte eliksir yang merencanakan sesuatu. Tuan Muda Tang Yu memimpin sekelompok pembudidaya menuju rumah itu, tetapi kami tidak tahu mengapa. Petik 2. Fu. Mengulurkan telapak tangannya, pria berjubah mewah itu melihat ke jari-jarinya yang panjang dan ramping dengan ekspresi mengejek saat dia berkata dengan acuh tak acuh, 4 bandit berkuda, dole, serigala, harimau, dan macan tutul. Sekarang macan tutul itu mati, 3 binatang yang tersisa pasti akan menjadi gila. Siapapun yang menyinggung mereka pada saat seperti ini hanya memintanya. Petik 2. Tujuan kami adalah reruntuhan sekte eliksir pool. Tidak perlu kita menyia-nyiakan kekuatan kita di sini. Orang Su itu adalah hanya seekor semut yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Petik 2. Sisi barat kota Suantian. Di sebuah istana, seorang kultivator berjubah hitam duduk di tengah dengan pedang emas besar. Tombak tulang diletakkan di lututnya secara horizontal. Meski matanya tertutup, ada aura pembunuh di sekelilingnya. Ahli waris iblis, 3 bandit gunung telah kembali ke kota. Mengerti. Petik 2. Kultivator berjubah hitam menjawab dengan santai tanpa membuka matanya. Hampir pada saat yang sama, Sekte Boneka, Sekte Seribu Bangau. Beberapa faksi di dalam kota Suantian mengetahui berita tersebut saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan jalan yang panjang. Tak lama kemudian, badai turun dan kilat melintas di langit, menjalin seperti jaring yang mengancam akan menelan kota kuno. Badai itu dahsyat dan dahsyat. Dalam sekejap mata, jubah hijau yang dikenakan Suzimo basah kuyup. Meski begitu, dia terus duduk di tempatnya, tegak dengan mata tertutup. Dia memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak peduli terhadap segalanya. Tidak jauh dari situ, Tang Yu memandangi sosok berwarna hijau itu dengan ekspresi bingung. Sesaat kemudian, dia tersadar dari kebodohannya dan melirik dengan curiga. Paman Liang, menurutmu dia bisa bertahan selama 15 menit? Sulit. Petik 2. Paman Liang menggelengkan kepalanya. Selain ketiga Mounted Bandit, hanya ribuan orang putus asa yang mereka miliki sudah cukup untuk menghancurkan pria itu. Petik 2. Adikku pasti akan berhasil. Berdiri di samping Tang Yu, Su Xiaoning mencengkeram tinjunya dan berkata dengan tegas. Di sampingnya, Night Spirit tergeletak di tanah dengan tenang, melindungi Xiaoning dalam diam. Di jalan yang panjang, hujan semakin deras dan angin semakin kencang. Dalam badai itu, suara kaki kuda bisa terdengar dari jauh, meningkatkan volume dan kejernihannya. Secara bertahap, tapak kakinya terdengar seperti guntur. Bahkan badai tidak bisa menutupi niat membunuh yang datang dari ujung jalan yang panjang. Secara samar-samar, 3 sosok muncul dalam hujan berkabut, mendekat dari jauh, itu adalah 3 bandit berkuda. Sisa binatang purba yang ditunggangi ketiganya mengeluarkan suara terengah-engah yang berat. Dengan mata merah, mereka memancarkan aura liar saat mereka menatap tajam ke sudut jalan. Di belakang mereka bertiga ada pasukan besar penunggang kuda, datang dengan keganasan. Sekilas, ada lebih dari 1000 orang.
1000 orang putus asa ditambah dengan kultivator pembentukan Yayasan 7 Meridian. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan di medan perang kuno, apalagi kota Suantian. Kenyataannya, faksi atas seperti Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat lebih kuat dari 4 bandit terpasang. Namun, ada banyak faksi berkumpul di dalam kota Suantian saat ini memperebutkan reruntuhan Sekte Elixir Pool. Tidak ada yang mau memprovokasi Four Mounted Bandit agar kekuatan mereka melemah untuk pertikaian tentang reruntuhan Elixir Pool Sect. Di sudut jalan, Su Zimo panjang basah kuyup dan rambut hitamnya disatukan, terlihat sangat menyedihkan. 1000 kaki. 500 kaki. 3 Mounted Bandit mendekat dan Su Zimo bahkan bisa merasakan bau busuk keluar dari mulut 3 sisa binatang purba mereka. Namun, dia tidak bergerak diam. Tiba-tiba, ketika 3 Mounted Bandit memasuki sekitar 300 kaki, Su Zimo membuka matanya dan busur raksasa muncul di tangannya entah dari mana. Dia membengkokkan busur dan memasukkan anak panah. Busur seperti bulan purnama dan anak panah seperti bintang jatuh. Swoosh, swoosh, swoosh. Suara panah yang merobek udara hampir menyatu. Busur itu tidak lain adalah busur penyembunyian bulan, senjata roh semu. Ketika 5 pola roh menyala di busur di tangan Su Zimo, Lang Tan merasakan ketidaknyamanan. Saat berikutnya, kilatan dingin muncul di hadapannya, hampir mendekati. Kecepatan panah itu terlalu cepat dan kultivator pembentukan Yayasan 6 Meridian biasa akan mati. Namun, reaksi Lang Tan jauh lebih cepat daripada pembudidaya biasa mengingat pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di hutan. Dalam sekejap, dia memiringkan wajahnya ke samping. Sinar dingin menyapu pipinya, memotong luka darah, itu bercukur nyaris. Dia berhasil mengelak. Namun, sebelum Lang Tan bisa rileks, kelopak matanya bergerak-gerak dan dia melihat sinar dingin lainnya melesat, mengarah ke gelabelannya. Anak panah kedua datang dan dia tidak punya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Ini adalah anak panah yang berurutan. Lang Tan merasa rambutnya berdiri tegak. Sangat beruntung dia bisa menghindari panah pertama. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindari panah kedua ini.